Oke, balik lagi di Faiz Project. Jadi video kali ini saya mau ngebahas tentang eh, relay set dengan pengendali positif ya. Jadi kalau relay set pengendali positif ini bisa dihubungkan langsung ke saklar bawaan kendaraan. Nah, sebelum kita lihat cara prakteknya, kita cek dulu untuk skema relay setnya berikut ini. Oke, sekarang untuk skema relay lampu sorot mode 2-nya ya. Jadi menggunakan kontrol saklar bawaan kendaraan. Yang pertama itu mulai dari saklar, kemudian soket H4-nya, lampu utama, lalu lampu sorot, lampu tambahan, kemudian ada aki, sikring dan relay 2 buah. Nah, untuk cara pemasangannya yang pertama adalah dari aki itu dihubungkan ke sikring ya, boleh dari aki, boleh dari kabel kontak atau dari kabel senja. Kemudian dari sikring itu digabungkan ke relay nomor kaki 30 ya. Dari sikring ke relay kaki nomor 30. Lalu lanjut untuk nomor 86. Nomor 86 ini disambungkan ke ground ya, nomor 86 ke ground. Lalu nomor 87 itu disambungkan ke lampu sorot. Nah, di lampu sorot itu ada 3 kabel, 2 positif, 1 negatif. Jadi nomor 87 itu disambungkan ke kabel positif untuk lampu sorotnya ya. Contoh misalnya lampu sorotnya ada warna kuning dan warna putih. Nah, itu untuk kabel positifnya disambungkan ke kaki relay nomor 87. Lanjut sekarang dari saklar. Saklar itu mengendalikan ke soket H4 ya, ada untuk lampu jauh, ada untuk lampu dekat. Nah, yang disambungkan dari si relay nomor 85 itu disambungkan ke kaki soket H4-nya. Ya, disambungkan ke sana dari kedua kaki nomor 85 ke soket H4 untuk lampu dekat dan lampu jauh. Nah, skema seperti ini itu sekarang lampu sorot atau lampu tembak sudah dikendalikan oleh kontrol saklar bawaan dari kendaraan. Oke, setelah tadi kita lihat untuk skema relay setnya, sekarang langsung untuk prakteknya ya. Jadi di relay set ini ada kabel warna merah, hijau, biru dan kuning ya, sama kayak di video tadi di skema rangkaian relay ya. Jadi yang ini kuning buat ke saklar ya, yang biru buat ke lampu, kemudian yang warna hijau ini buat ke rangka atau bodi motor atau bodi mobil ya. Jadi cara pemasangannya adalah yang pertama itu dari relay ke lampu ya, sini, atau misalnya dari relay ke sikring dulu. Nah, yang ini yang tadi kabel warna merah ya. Nah, ini. Jadi kabel warna merah ini kita hubungkan dulu ke positif. Bisa ke aki, bisa ke kabel kontak atau ke kabel senja. Lalu lanjut yang warna hijau. Nah, warna hijau ini ke negatif ya, ke rangka atau ke bodi motor dan mobil lah. Oke, yang penting dia masa negatif ya. Biasanya sih ke rangka. Kita gabungkan ke rangka. Oke. Lanjut nomor 87. Nah, ini disambungkan, yang warna biru ini disambungkan ke positif lampu. Tadi juga kan disambungkan ke positif lampu ya. Seperti ini. Kemudian dari lampu itu ada satu kabel negatif. Ya, ini disambungkan ke rangka. Nah, lalu sisa warna kuning. Nah, kuning ini disambungkan ke saklar bawaan kendaraan ya. Nah, yang kuning ini contoh misalnya gini, kalian mau pasang lampu mode 2. Mode 2 jauh dekat. Tapi kebetulan si lampunya itu dia kalau digabung gini nggak bisa nyala nih. Jadi salah satu beda. Nah,
Kalau misalnya mau digabungkan dua-duanya, itu dipastikan nggak akan bisa nyala salah satunya. Jadi kalau misalnya tipe lampunya kayak ini tipe lampu yang si kabelnya itu kalau digabung dia nggak berfungsi, hanya satu fungsinya ya. Nah ini bisa diakalin misalnya salah satu kabel ke saklar bawaan kendaraan, jadi pas ngedim warna merah atau warna kuning atau warna putih nyala misalnya. Nah kemudian yang satu lagi ini pakai saklar terpisah ya, nggak digabung ke saklar bawaan gitu ya. Jadi untuk skema pas pemasangan itu tergantung masing-masing maunya gimana ya. Yang pasti kalau misalnya relay set dengan pengendali positif itu dia bisa digabungkan ke saklar bawaan kendaraan atau bisa dipisah ya. Jadi contoh misalnya saklar on ya, lampu senja nyala, kemudian lampu dekat dinyalain. Ini lampu dekat dinyalain. Kemudian kalau misalnya tipe lampunya seperti ini lampu dekat kan dia nyala terus ya. Terus lampu jauh mau dinyalain juga begini. Nah dia nggak ngaruh tuh, dia nggak berubah gitu, karena memang tipe lampunya bukan yang kabelnya digabung itu bisa jadi nyala ya. Jadi ini satu-satu, nah baru nyala tuh gitu. Kecuali kabel lampunya yang digabung bisa jadi nyala ya gitu ya. Yang penting si saklarnya itu ini bisa dua pilihan, bisa digabung ke saklar bawaan kendaraan atau bisa dipisah dengan saklar bawaan kendaraan. Tapi kalau misalnya mau dipisah, gunakanlah saklar yang bagus ya, karena kalau jalur positif itu harus menggunakan saklar yang bagus ya. Kalau nggak bagus biasanya dia meleleh si saklarnya karena arusnya besar ya, beda dengan pengendali negatif yang pernah saya bikin videonya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau digabung ke saklar bawaan, dipastikan model lampunya itu yang bisa nyala bersamaan ya, dipastikan lampunya yang bisa nyala bersamaan. Jadi kalau misalnya ini untuk lampu dekat, ini untuk lampu jauh, nah tiba-tiba lampu dekat sama lampu jauh nyalain itu nggak bisa ya. Dia nggak bisa nyala kecuali pakai lampu yang model seperti mode 3 ya. Model lampu seperti ini, mode 3. Jadi kayak gini. Kalau lampu mode 3 itu dia kabelnya ada 4 ya. Kabelnya ada 4. Yang satu buat negatif, yang 3 buat positif. Nah yang merah ini itu bisa nyala bersamaan. Contoh misalnya begini, kita pasangkan dulu ke yang negatif ya, untuk kabel hitamnya dari lampu. Lalu dari lampu ada kabel warna putih misalnya. Nah putih ini mau dinyalain barengan dengan lampu jarak dekat. Nah untuk lampu jarak jauhnya itu dipakai yang nyala bersamaan, yang kabel merah nih. Nah gini ya. Nah, sekarang kita aktifkan untuk saklarnya. Contoh saklarnya udah di on, baru nyala senja ya. Kemudian dinyalain yang warna putih. Ini ngikut untuk lampu jarak dekat misalnya. Lalu dipakai ngedim di saklar yang satunya lagi, misalnya di saklar bawaan pakai ngedim begini nih. Nah, karena ini tipe lampunya bisa nyala bersamaan begini, jadi ini sangat cocok buat digunakan untuk saklar bawaan kendaraan ya. Jadi si warna kuning ini buat ngedim, atau kebalik, misalnya warna putih yang standby jarak dekat ya. Misalnya yang warna putih nih. Nah, warna putih ini warna putih. Oh sorry, gini. Nah ini warna putih.
Lalu ini untuk ngedimnya yang warna kuning, atau misalnya warna kuning yang mau di on kan ya, diaktifkan untuk jarak dekat. Kemudian untuk nembaknya pakai yang warna putih, contoh misalnya ini kuning jarak dekat ya, ini udah nyala barengan dengan lampu jarak dekat. Lalu ngedim pakai yang putih ini gitu ya. Jadi tergantung lampunya, kalau misalnya lampu yang ini itu nggak bisa dipakai nyala bersamaan, tapi kalau lampu mode 3 yang kabelnya ada 4 seperti ini ya, itu bisa langsung dipakai buat ngedim gitu. Kalau misalnya kayak gini, jadi paling pilih salah satu aja, misalnya buat yang kuning itu buat di jumper ke saklar bawaan, yang untuk yang putihnya itu saklar terpisah gitu. Jadi punya dua saklar, satu saklar buat lampu dekat, nah yang satu lagi ini saklarnya di jumper ke lampu bawaan itu ya. Oke, sekian aja, terima kasih, mudah-mudahan bisa menjawab yang kemarin banyak nanyain tentang pengendali positif atau relay set yang bisa digabung dengan saklar bawaan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.